korupsi mempengaruhi? Ya jelas, pengaruhnya besar terhadap kondisi. Misalnya korupsi rumah sakit, misalnya korupsi obat, suruh beli obat A, kon anggaran, lalu obat B yang kurang, tentu pengaruhnya kepada yang minta sakit, yang tadinya obatnya sekali tidak menyuntik sembuh, berkali-kali menyuntik, ini kan pengaruhnya uang keluar. Besar pengaruhnya terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat dan negara. Nah, bayangkan kalau semua pengusaha, sogok pejabat, misal dari pusat sampai daerah justru menimbulkan persoalan. Nah ini sebabnya mudah-mudahan kalian ini bisa jadi pemimpin besok itu sudah paham dengan korupsi. Ajaran agama sudah bagus, pengetahuan tentang aturan main yang di negara ini bagus, supaya kita bisa menghindari. Minimal dari diri kita dulu, baru kita perluas ke teman sekerja kita. Namun si korupsi ini elek, tugas batu ya sahur negara. Tapi insya Allah komitmen pemerintah juga cukup bagus. Ya, mudah-mudahan pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu besok ini pemimpin yang agamanya bagus, pasti konsekuensi dia. Kalau pemimpin yang agamanya bagus, pasti dia menghindari hal-hal yang negatif seperti tadi. Jadi STKIP Hamzah ini, nah ketua yayasan teman DPR dulu, Pak Hazmi. Ya, saya satu dulu, separtai saya. Di Golkar sama dia dulu. Saya sering ke pondoknya yang di Mamban, Lombok Timur, menghadiri kegiatan-kegiatan. Sering gede Pak pondok, Abah anak ini. Itu teman saya DPR. Sampai sekarang masih. Udah tuh ke pusat mungkin sekarang. Jalan lagi sekarang dia. Oh. Anaknya kalau nggak salah juga. Ya. Marakit kan ada sekolahnya di Sidutan juga ada ya. Santong. Di Santong ada. Dulu waktu saya ada bantuan ke situ. Bupati pertama dulu. Makanya tugas saya sekarang ini memperbaiki Lombok Utara. Kalau saya tidak berani melebarkan judulnya ini sekarang, kapan diperpanjang? Ya, dulu waktu mau jadi bupati layak, saya udah usulkan jalan nasional lingkar Lombok ini supaya dianu negara, jadikan jalan nasional. Saya undang kepala daerah Sapura Lombok, Oberwi. Jak utama, Jaku kan pas kena saya. Nah, saya ambil kesempatan itu, saya lebarkan Tanjung ini 24 meter. Kalau yang lain kan 13 meter nanti. Kalau Tanjung ini 12 meter dan 2 jalur. Untuk kembali ke kapan lagi daerah ini kan berubah. Karena saya beban moral saya kepada KNU. Karena ketua pemekaran lain saya. Saya waktu di kantor gubernur, saya jadi ketua komite pemekaran Lombok Utara. Jadi saya ini punya beban moral untuk memajukan daerah ini. Ya, mudah-mudahan baguslah daerah ke depan. Kalau daerah ke depan bagus kan diwarisi dari kita semua ya. Itu saya kira cukup. Masih ada Apa lagi? Mengapa korupsi dianggap sebagai masalah yang serius dalam masyarakat? Ya, pasti harus dianggap paling serius karena itu merongrong kesejahteraan rakyat. Ada ikutone, tahu beli obat, harga obat misalnya dalam anggarannya 10.000 misalnya, karena dia korupsi beli 2.000 atau 7.000, sisanya diambil. Muntah melam muat, obat sih betul sekali menyuntik sawe. Lagu ini kan karena nilai obat itu rendah, akhirnya berkali-kali kita itu merusak tatanan kesejahteraan masyarakat kita.
Bayangkan, bukan hanya itu, negara misalnya, kita mau bangun apa? Negara di dunia tidak bisa berdiri sendiri, tentu harus ada pemegang saham dari luar negeri. Dek Mele itu datang dari negeri saham itu kalau terjadi korupsi di Republik ini putus-putus. Dia halal dah barang dari. Nah, kalau ini terus dilakukan oleh di semua lini kehidupan ini, hancur negara itu. Beli mobil misalnya yang harganya 100 juta misalnya satu mobil, karena ingin memperoleh penghasilan dan korupsi dikurangi. Ada alat-alatnya dikurangi sehingga menimbulkan mobil itu tidak tahan. Misalnya kita kasih mobil sekarang, pegawai, pejabat itu. Kita kasih mobil pejabat itu dengan dana ganti oli, beli minyak. Lalu oli misalnya yang harus diganti setiap bulan misalnya, karena dia ingin mengambil itu nanti dibuatnya kwitansi palsu. Jangan seperti itu lah. Kita buat kasih kwitansi palsu. Oh sudah saya servis ini, padahal itu makanya tidak sama dengan pengusaha bengkel. Jadi keceringan ini. Kalau pengusaha tidak mau, biasanya tidak berani juga. Atau pejabatnya tidak berani, pengusaha yang merek anu dia, dorong dia, bandingin lah undang-undang. Ini kita harus berkomitmen sejak kita bajang ini, supaya komitmen kita tidak melakukan hal-hal seperti itu yang menyangkut korupsi. Apabila suatu saat kita jadi pengusaha, isu pejabat baik korupsi itu, pengusaha juga dia yang beri, yang memberi dan yang menerima sama. Tidak mungkin sih embeng ini embeng sih pengusaha misalnya, tidak mungkin terjadi. Nah inilah yang terjadi di negara kita sekarang. Makanya saya bilang dari tadi, tidak tanggung-tanggung ketua BPK KPK sendiri yang tugas pokoknya memberantas korupsi juga akhirnya terjerembab ke situ. Malahan ada daerah yang gubernurnya korupsi dibela, jangan dibawa. Papua misalnya, rakyat yang bela jangan dibawa Jakarta, tapi akhirnya meninggal. Jadi itulah korupsi, merusak tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Lebih-lebih masyarakat kita yang awam ini yang tidak tahu persoalan ikut terlibat di situ. Nah, ini pentingnya kita menghayati hal-hal yang seperti itu, sepele itu sejak kita usia seperti sekarang. Kebiasaan hidup kita jangan berlebihan. Lalu milih kita ingat terus ya padahal ada kepeng lah, metang kepeng orang tahu. Ya, kita berbiakan ya Allah itu. Ya, jadi mudah-mudahan mahasiswa STKIP tidak kan. Jadi itulah sikap kita terhadap menghadapi hal-hal yang sifatnya ada korupsi. Harus dari diri kita. Ele ateangan kita ele. Namun kita dia buat sogok tidak terjadi. Nah kalau sudah sogok menyogok terjadi, malah lingkungan yang diberi dan memberi itu sama. Itu saya kira.